Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiartin dengan NIM S1S1211040. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang proses dan sinkronisasi pada mata kuliah Sistem Operasi. Yang pertama, konsep interaksi. Komunikasi antar proses. Yang pertama, sistem berbagi memori. Sistem berbagi memori atau yang biasa disebut dengan sistem sebagai shared memory system merupakan salah satu cara komunikasi antar proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Sistem berkirim pesan. Sistem berkirim pesan adalah proses komunikasi antar berbagai sistem untuk membagi variabel yang dibutuhkan. Terdapat dua macam cara berkomunikasi, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Karakteristik komunikasi langsung yaitu link dapat otomatis dibuat, sedangkan karakteristik komunikasi tidak langsung yaitu link hanya terbentuk jika beberapa proses membagi kotak surat mereka. Selanjutnya, sinkronisasi. Pengiriman pesan mungkin dapat diblok atau tidak dapat diblocking, juga dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. Ketika dalam keadaan sinkron, terjadi dua kejadian. Yang pertama, blocking send dan blocking receive. Blocking send merupakan pemblokiran pengirim sampai pesan sebelumnya diterima, sedangkan blocking receive merupakan pemblokiran penerima sampai terdapat pesan yang akan dikirim. Sedangkan untuk keadaan asinkron, yang terjadi adalah non-blocking send dan non-blocking receive. Non-blocking send merupakan pengirim dapat terus mengirim pesan tanpa memperdulikan apakah pesan sebelumnya sampai atau tidak. Sedangkan pada non-blocking receive, penerima menerima semua pesan, baik berupa pesan yang valid atau pesan yang salah. Selanjutnya, penyangga. Dalam setiap jenis komunikasi, baik langsung atau tidak langsung, penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Pada dasarnya, terdapat tiga cara untuk mengimplementasikan antrian tersebut. Ada yang pertama, kapasitas nol. Pada kapasitas nol, antrian mempunyai panjang maksimum nol, sehingga tidak ada penungguan pesan atau message waiting. Yang kedua, kapasitas terbatas. Pada kapasitas terbatas, antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan. Paling banyak N pesan dapat dimasukkan. Yang ketiga, kapasitas tak terbatas, di mana antrian mempunyai panjang yang tak terhingga, sehingga semua pesan dapat menunggu di sini. Klien atau server. Server adalah komputer yang dapat memberikan receive ke server, sedangkan klien adalah komputer yang mengakses beberapa service yang ada di klien. Karakteristik server diantaranya yaitu pasif, menunggu request, menerima request. Sedangkan karakteristik dari klien yaitu aktif, mengirim request, dan menunggu atau menerima balasan dari server. Selanjutnya RPC. RPC atau Remote Procedure Call adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Pendekatan yang dilakukan adalah sebuah server membuka soket. Soket adalah sebuah endpoint untuk komunikasi di dalam jaringan, lalu menunggu klien yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. Bila klien tidak tahu harus menghubungi port yang mana, klien bisa merequest kepada sebuah matchmaker pada sebuah RPC port yang tetap. Matchmaker akan memberikan port apa yang digunakan oleh prosedur yang diminta klien. Selanjutnya, deadlock dan starvation. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Di sini ada contoh dari deadlock. Selanjutnya, starvation. Starvation adalah kondisi yang biasa terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Yang kedua, sinkronisasi.
Ada race condition. Race condition adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses set memori atau sumber daya pada saat yang bersamaan, dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi, sehingga hasil akhirnya terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Sini kita bisa lihat ada contoh dari race condition. Selanjutnya, critical section. Critical section adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersamaan, yang dapat membawa proses itu ke bahaya race condition. Kunci untuk mencegah masalah ini dan situasi yang lain yang melibatkan memori bersama, berkas bersama, dan sumber daya lain yang digunakan secara bersama-sama adalah menemukan beberapa jalan untuk mencegah lebih dari satu proses melakukan proses tulis dan baca kepada data yang sama pada saat yang sama. Cara untuk menghindari race condition adalah kita harus dapat menjamin bahwa jika suatu proses yang menjalankan critical session, maka proses lain tidak boleh masuk ke dalam critical session tersebut. Selanjutnya, prasyarat solusi critical session. Solusi dari masalah critical session harus memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama ada mutual session. Yang pertama ada mutual exclusion. Mutual exclusion merupakan sebuah jalan yang menjamin jika sebuah proses sedang menggunakan variabel atau berkas yang digunakan bersama-sama. Cara yang kedua yaitu terjadi kemajuan atau progress. Cara yang ketiga yaitu ada batas waktu tunggu atau bounded waiting. Selanjutnya, critical session dalam kernel. Problem untuk kernel muncul karena berbagai task mungkin mencoba untuk mengakses data yang sama. Jika hanya satu kernel task di tengah pengaksesan data ketika interrupt service routine dieksekusi, maka service routine tidak dapat mengakses atau merubah data yang sama tanpa risiko mendapatkan data yang rusak. Interupsi. Interupsi adalah suatu masalah bila mengandung critical session-nya sendiri. Yang kedua, page fault. Page fault adalah suatu masalah yang potensial jika sebuah kernel routine mencoba untuk membaca atau menulis ke user memory, akan menyebabkan terjadinya page fault yang membutuhkan MK. Dan pada proses yang berjalan akan ditunda sampai MK selesai. Yang ketiga, kernel kode memanggil fungsi penjadwalan sendiri. Terdapat dua cara untuk mengatasinya, yaitu primitive kernel dan non-primitive kernel. Yang ketiga, solusi dari critical session. Solusi yang tepat untuk menghindari munculnya race condition, yaitu yang pertama ada mutual exclusion, ada progress, dan ada bounded waiting. Ada dua jenis untuk memecahkan masalah critical session. Yang pertama, solusi perangkat lunak. Solusi ini menggunakan algoritma-algoritma untuk mengatasi masalah critical session. Yang kedua, solusi perangkat keras. Solusi ini tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu, misalnya dengan menonaktifkan interupsi, mengunci suatu variabel tertentu, atau menggunakan instruksi level mesin seperti test dan set. Pertama, algoritma 1. Algoritma 1 mencoba mengatasi masalah critical session untuk dua proses. Algoritma ini menerapkan sistem bergilir kepada kedua proses yang ingin mengeksekusi critical session, sehingga kedua proses tersebut harus bergantian menggunakan critical session. Di sini kita dapat melihat gambar dari algoritma 1. Selanjutnya algoritma 2. Algoritma 2 juga mencoba memecahkan masalah critical session untuk dua proses. Variable flag menyimpan kondisi proses mana yang boleh masuk critical session, sedangkan proses yang tidak membutuhkan critical session akan men-set nilai flag-nya bernilai false. Di sini juga ada gambar dari algoritma 2. Selanjutnya algoritma 3. Algoritma 3 ditemukan oleh GL Peterson. Algoritma ini adalah solusi untuk memecahkan masalah critical session pada dua proses. Ide dari algoritma ini adalah menggabungkan variabel yang di-sharing pada algoritma 1 dan algoritma 2, yaitu variabel turn dan variabel flag. Sini ada contoh gambar algoritma 3.
Selanjutnya, algoritma tukang roti. Algoritma tukang roti adalah solusi untuk masalah critical section pada n buah proses. Algoritma ini juga dikenal sebagai Lamport-Becker algoritma. Ide algoritma ini adalah dengan menggunakan prinsip penjadwalan seperti yang ada di tempat penjualan roti. Para pelanggan yang ingin membeli roti sebelumnya harus mengambil nomor urut terlebih dahulu, dan urutan orang yang boleh membeli ditentukan oleh nomor urut yang dimiliki masing-masing pelanggan tersebut. Selanjutnya, perangkat sinkronisasi. Perangkat yang pertama itu test and set. Sebagian besar sistem komputer saat ini menyediakan instruksi-instruksi perangkat keras khusus yang mengizinkan kita untuk menguji dan memodifikasi nilai dari sebuah variabel. Instruksi ini disebut sebagai instruksi test and set. Instruksi ini bersifat atomik, yaitu instruksi yang tidak dapat diinterupsi. Kita dapat menggunakan instruksi khusus ini untuk memecahkan masalah critical section yang sederhana. Contoh dari instruksi test and set dapat kita lihat di bawah ini. Selanjutnya, semafor. Semafor adalah sistem sinyal yang digunakan untuk berkomunikasi secara visual. Dalam software, semafor adalah sebuah variabel bertipe integer yang selain saat inisialisasi. Fungsi semafor hanya dapat diakses melalui dua operasi standar, yaitu increment dan decrement. Berdasarkan jenisnya, semafor hanya bisa memiliki nilai 1 atau 0, atau lebih dari sama dengan 0. Konsep semafor pertama kali diajukan idenya oleh Edsger Dijkstra pada tahun 1967. Operasi standar pada semafor dalam bahasa pemrograman C dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Semafor memiliki dua jenis, yaitu binary semafor dan counting semafor. Pada binary semafor, semafor ini hanya memiliki nilai 1 atau 0, sering juga disebut sebagai semafor primitif. Sedangkan counting semafor memiliki nilai 0, 1, serta integer lainnya. Banyak sistem operasi yang tidak secara langsung mengimplementasikan semafor ini, tetapi dengan memanfaatkan binary semafor. Berikutnya, fungsi dari semafor. Semafor memiliki fungsi, diantaranya yang pertama ada mutual exclusion, ada resource controller, dan ada sinkronisasi antar proses. Monitor. Monitor adalah suatu tipe data abstrak yang dapat mengatur aktivitas serta penggunaan resource oleh beberapa thread. Ide monitor pertama kali diperkenalkan oleh C.A.R. Hort dan Per Bridge Hansen pada awal tahun 1970-an. Ketika suatu thread memasuki monitor, ia memasuki ruang tunggu masuk. Ketika gilirannya tiba, thread memasuki ruang kontrol. Di sini, thread menyelesaikan tugasnya dengan shared resource yang berada di ruang kontrol. Jika tugas thread tersebut belum selesai, tetapi alokasi waktu untuknya sudah habis, atau thread tersebut menunggu pekerjaan thread lain selesai, thread melepaskan kendali atas monitor dan dipindahkan ke ruang tunggu dalam. Ketika gilirannya tiba, thread memasuki ruang kontrol lagi. Keuntungan memakai monitor yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kompilator pada bahasa pemrograman yang telah mengimplementasikan monitor akan memastikan bahwa resource yang dapat diakses oleh beberapa thread dilindungi oleh monitor, sehingga prinsip mutual exclusion tetap terjaga. Yang kedua, kompilator bisa memeriksa kemungkinan adanya deadlock. Monitor Java. Yang pertama ada mutual exclusion. Seperti pada monitor biasa, monitor mengatur thread-thread yang berbagi resource agar dapat bekerja sendiri-sendiri dengan baik tanpa ada saling mengganggu. Yang kedua, cooperation. Cooperation berarti membantu beberapa thread untuk bekerja sama mencapai tujuannya. Cara penggunaan monitor Java. Di sini ada gambar dari monitor Java. Nah, cara penggunaannya, yang pertama, synchronous statement. Untuk membuat sebuah synchronous statement, gunakan keyword synchronous.
dengan ekspresi yang merefer ke suatu objek. Yang kedua, synchronous method. Untuk membuat suatu synchronous method, cukup dengan menambahkan keyword synchronous di depan nama metode tersebut pada deklarasinya. Seperti halnya pada monitor biasa, monitor JVM juga menyediakan metode-metode tambahan agar programmer dapat dengan leluasa menyelesaikan masalah sinkronisasi yang dihadapinya. Metode-metode tersebut adalah yang pertama ada void wait, yaitu thread yang memanggil metode ini akan masuk ke waiting queue. Thread tersebut akan menunggu sampai ada thread lain yang memanggil metode notify. Yang kedua ada void waiting atau long timeout, dan void wait atau long timeout instantaneous. Mirip seperti metode wait. Bedanya ketika timeout habis dan tidak ada thread lain yang memanggil metode notify, thread dibangunkan oleh JVM. Yang ketiga, void notify, membangunkan satu thread yang ada di waiting queue yang dipilih secara random. Jika tidak ada thread di waiting queue, maka tidak ada terjadi apa-apa. Yang terakhir ada void notif all. Mirip seperti notify, tetapi yang dibangunkan adalah semua thread yang berada di waiting queue. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.